وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, waktu luang, kesempatan, keamanan, dan yang lebih penting daripada itu adalah kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata tidak menutup kemungkinan orang yang paginya beriman, sore hari bisa jadi menjadi orang yang sudah tidak beriman. Terkadang orang sore masih beriman, belum tentu pagi masih hidup dalam keadaan memiliki iman. Oleh karena itu, kita bersyukur atas keimanan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat beliau, orang terdekat beliau, dan orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga kematian menjemputnya. Para jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Puasa merupakan amalan yang menjadi rukun Islam yang ketiga, dan puasa merupakan amalan yang telah ditetapkan untuk kita sebagai seorang muslim dan telah ditetapkan untuk orang-orang atau umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dan puasa itu secara makna memiliki dua makna, makna ma'nawi wa makna istilahi. Puasa bermakna al-imsak, yaitu menahan. Menahan ada dua macam, menahan dari hawa nafsu dan menahan sesuatu yang dapat masuk ke dalam mulut sehingga membuat kita kenyang. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, ada hal-hal yang dapat merusak puasa kita, bukan dari yang nampak seperti makan, minum, akan tetapi yang berbahaya adalah pembatal amalan puasa atau pembatal pahala puasa yang berbentuk maknawi, yang itu tersalurkan kebanyakan dari lisan seseorang. Ada pembatal-pembatal puasa yang sifatnya al-'ahdu bainana wa bainal kufri tarikus shalah. Perjanjian antara kita dengan orang-orang non-muslim adalah sholat. Kapan orang meninggalkan sholat, berarti dia termasuk golongan-golongan yang dikhawatirkan bukan menjadi seorang yang mukmin yang sempurna. Kalau bukan orang mukmin, berarti puasanya, sedekahnya, amalannya, hajinya, zakatnya, semuanya tertolak. Oleh karena itu, perihal yang pertama yang harus kita jaga adalah sholat, karena sholat merupakan penentu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kemudian secara makna, puasa artinya menahan. Al-imsak, as-shaumu bimakna al-imsak, yaitu menjaga dari hawa nafsu. Dan kita sebutkan kurang lebih ada 3 yang dapat mempengaruhi pahala puasa kita. Yang pertama, berdusta. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun illa ta'amahu wa syarabahu," kama qala alaihi salatu wasallam. Seorang yang tidak meninggalkan perbuatan dosa atau sengaja berlaku berdusta, maka tidak ada hajat bagi Allah kecuali cuma menahan dia dari yang namanya makan dan minum. Oleh karena itu, kebohongan itu merupakan hawa nafsu yang harus kita jaga, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berdusta. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bersama orang-orang yang
adalah menjaga diri yang namanya ghibah. Ghibah itu menyebutkan aib saudara kita sedangkan dia tidak menyukainya, dan ghibah ini memiliki pengaruh terhadap puasa kita. Sekarang mungkin kita sulit mengungkapkan secara langsung kepada teman-teman, akan tetapi lewat media sosial terkadang kita jatuh ke dalam ghibah dan kita tidak sadar betapa banyak sebuah permasalahan yang kita komentari, dijawab komentar orang lain dan kita komentari lagi, dan kita tidak sadar bahwa kita sedang membicarakan aib saudara kita. Ini perlu dihati-hati, karena kapan kita berbicara berpengaruh, dan pembicaraan kita kalau ditafsirkan dalam bentuk tulisan sama hukumnya ketika kita berbicara. Oleh karena itu para jemaah sekalian, di bulan puasa ini hendaknya kita senantiasa memperhatikan amalan kita. 1 bulan penuh kita puasa, sedangkan Allah sendiri yang menilai puasa kita. Jangan sampai Allah memberikan pahala hanya sedikit gara-gara kita tidak tahu batasan-batasan hak sesama muslim dan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum